Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah salat zuhur Masjid Paripurna Baitus Salam yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian tauhid kita, masih membahas tentang sifat Allah, yaitu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sifatun wahidatun la ta'adduda fiha, lakin lahu aqsamun i'tibariyatun. Sifat kalam bagi Allah adalah tunggal yang tidak berbilang. Artinya hanya satu. Tidak berbilang 1, 2, 3. Sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalam itu tunggal satu. Akan tetapi kalam itu terdapat pembagian yang bersifat ungkapan. Jadi sifat kalam bagi Allah itu cuma tunggal satu, tapi yang sifatnya ungkapan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tentang perintah dan larangan Allah. Famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'lis shalah, masalan amrun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perintah, salah satunya adalah salat. Salat yang 5. Selain Allah memfardukan haji bagi yang mampu, fardu puasa bulan Ramadan, fardu zakat dan lain sebagainya. Di sini digambarkan kalam Allah ini berkaitan dengan perintah adalah kita mengerjakan sholat. Seperti contoh dalam Al-Quran, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan ayat-ayat yang lain. Dirikanlah sholat, kata Allah. Karena sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana orang sholat masih ia berbuat maksiat? Bagaimana orang sholat masih ia korupsi, mencuri dan lain sebagainya? Berarti sholatnya belum sampai pada kolbunya, pada hatinya. Itu sebabnya Rasulullah SAW, kalau memang kita ingin sholat kita bisa menjadi mencegah keji dan mungkar, lakukan sholat secara berjamaah. Berjamaah yang 5 bila perlu. Bahkan beliau menganjurkan sampai 40 hari, 40 malam tanpa putus, kecuali ada uzur. Uzur kita sakit atau hujan yang sangat lebat dan lain sebagainya. Apabila kita bisa istiqomah sholat kita 40 hari, 40 malam dilakukan dengan berjamaah, maka insya Allah akan sampai pada kolbu kita. Sifat munafik akan terkikis, bahkan mungkin akan bisa jadi hilang dengan sholat dikerjakan. Karena ketika kita sholat sendirian, terkadang kita tidak khusyuk, banyak pikiran kita. Akhirnya pahala kita pun cuma dapat 1, bahkan mungkin kurang dari 1, 0, sekian. Tetapi ketika kita berjamaah, ketika sholat pikiran kita kemana-mana, banyak problem kita, tapi karena dikerjakan berjamaah, semuanya dipukul rata oleh Allah, diberikan pahala 27 derajat. Lalu berikutnya tentang larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan perintah-perintah larangan. Dicontohkan min haitsu ta'alluquhu bi talabi tarkiz zina, masalan naha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, salah satunya adalah berbuat zina. Di kalam Allah dalam surat An-Nisa, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. La taqrabuz zina, dekat dengan zina aja tidak boleh. Apalagi sampai melakukan. Bagaimana dulu kita pernah melakukan zina, dulu kita mantan pezina dulu. Pada hari ini kita taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa zina yang sudah kita lakukan dan dosa-dosa yang lain akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalam Allah yang ungkapan adalah perintah dan larangan. Sementara dan yang kedua, dari segi berita atau kisah atau cerita, dikatakan di sini wa man haitsu ta'alluquhu bi anna fir'auna fa'ala kadza au fa'ala kadza, masalan khabarun. Allah memberikan berita, memberikan kisah cerita kepada Nabi Musa alaihissalam, berkata bahwasanya Fir'aun berbuat begini dan begini dan sudah melampaui batas.
Sekarang kamu datangi Fir'aun, dakwahi Fir'aun, ajarkan dia agar menyembah kepadaku, bukan dia yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berita ini kepada Nabi Musa alaihis salam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa min haitsu ta'alluquhu bi anna ta'i'a lahul jannatu wa'dun. Allah Subhanahu wa taala kalam Allah, yaitu yang ungkapan berupa janji. Janji Allah. Bahwasanya kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan surga. Kalau kita taat kepada Allah, kita berbuat baik, Allah menjanjikan surga kepada kita. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebiji dzarrah, sebiji sawi, itu biji yang paling kecil dari biji-biji yang lain, itu akan diperhitungkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Mutlak. Janji Allah, tidak ada yang meleset. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah berupa ancaman. Di sini dikatakan wa min haitsu ta'alluquhu bi anna al-'asiya yadkhulun nar wa'idun ila khairi dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita kalau berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan dengan cara sengaja, maka akan diperhitungkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan maksiat, dosa kecil walaupun cuma sebiji sawi, sebiji dzarrah, itu juga akan diperhitungkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Berikutnya, fa huwa ta'ala mutakalimun amirun nahin wa wa'idun mutawa'idun bi kalami azaliyin. Faqdi min qa'imin bidatihi la yushbihu kalamul khalqi. Jadi kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah zat yang berkata-kata, yang memberikan perintah kepada kita, yang melarang kita, yang menjanjikan sesuatu surga kepada kita, dan juga mengancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu azali, sejak zaman azali, yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan ucapan makhluk, dengan kita. Di sini dikatakan falaysa bisautin yahdutsu min insilali hawain aw istikaki ajsamin wala biharfin yanqati'u bintibaqi syafatin aw taharruki lisanin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika beliau kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada udara yang berhembus, tidak ada pergerakan bibir, tidak ada pergerakan lidah. Berbeda dengan kita. Ketika kita berbicara, saat ini saya berbicara, bibir saya bergerak. Saat ini saya berbicara, lidah saya bergerak. Saat ini saya berbicara, ada udara yang keluar dari rongga saya keluar. Dan Allah tidak semacam itu. Allah tidak seperti itu. Itu yang perlu kita tahu. Dan siapa di antara Nabi dan Rasul yang diizinkan bisa mendengar kalamullah? Wa Musa alaihi salam sami'a kalamullah bi ghairi harfin wala sautin kama yaral abraru dzatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala aradin. Nabi Musa alaihissalam dibuka hijabnya dibuka, jadi ia bisa mendengar suara, bisa mendengar kalam Allah, dan dia mengatakan kalam Allah tidak menimbulkan suara, tidak bisa ditulis dengan huruf, intinya tidak sama dengan makhluk. Dan kata Nabi Musa alaihissalam, kelak di akhirat orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang baik, yang mendapatkan syafaat Nabi atas izin Allah, akan dapat melihat zatnya Allah. Jadi kalau saat ini kita ragu Allah seperti apa, bentuknya seperti apa, keraguan itu kita hilangkan, karena besok kita akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sudah dipanggil, kita sudah meninggal dunia, kita di alam barzah. Barzah itu pembatas. Arti dari barzah, surat Al-Mu'minun ayat 100, barzahun itu artinya pembatas. Batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi di tengah-tengah. Artinya kita bisa melihat kehidupan dunia dan kita juga bisa melihat kehidupan akhirat. Pada saat di barzah,
kita akan melihat anak keturunan kita yang soleh dan solihah. Pada saat di barzah, kita akan melihat tempat yang akan kita tempati kelak di akhirat. Bagi yang baik, bagi yang husnul khotimah, senantiasa mendapatkan doa dari anak-anaknya, maka ia akan berkata kepada Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, percepat hari kiamat ya Allah, agar saya bisa berpindah ke sana. Sebaliknya, orang yang su'ul khotimah, ia menyaksikan keburukan keturunan-keturunannya yang mungkin berebut harta waris dan lain sebagainya, ia akan menjerit. Bahkan ia berkata, ya Allah, farji'na ila dunia, ingin dikembalikan lagi ke dunia. Kalau saya hidup lagi, saya akan jamaah 5 waktu di Baitus Salam. Kalau diizinkan hidup lagi, saya akan senantiasa ikut kajian. Kalau dihidupkan lagi, saya akan beramal soleh sebanyak mungkin. Tapi sudah di alam barzah, sudah tiada guna. Dan ia berkata, tunda hari kiamat ya Allah, tunda hari kiamat ya Allah. Supaya apa? Supaya dia lebih lama di alam barzah, karena takut tempatnya kelak di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Dan lawan daripada kalam, wadiduha ay sifatil kalami al-bukma wa huwal al-kharsu. Jadi lawan daripada kalam adalah di sini Allah bisu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Tidak mungkin Allah tidak bisa berkalam, tidak. Allah itu kalamullah, kita tengok dalam Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang berbentuk lafaz yang kita diizinkan bisa membacanya, dan itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada anggapan lawan kalau Allah itu bisu adalah mustahil. Itulah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna kalamullah ta'ala yutlaqu 'ala al-kalami al-qadim al-qa'im bidzatihi ta'ala wa 'ala al-kalami al-lafzi al-maqru'i bimana annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalamullah yang ada dalam Al-Qur'an, yang dalam mushaf Allah, tidak ada seorang pun yang bantu menyusunnya. Itu adalah mutlak Allah sendiri. Allah tidak butuh membantu ketika kalamullah tercatat dalam Al-Quran yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai kalam. Insya Allah kita lanjutkan Rabu pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.